Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 9 September, hari biasa pekan ke-23. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu teladan kasih tanpa batas. Bantulah kami agar dalam segala keadaan kami mengutamakan semangat kasih dan pengampunan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 27 sampai 38. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang mengasihi musuh. Kebalikan dari kebiasaan lama, yakni membenci musuh atau harus membalas dendam, bahkan sampai mungkin ke-7 turunan. Ajaran Yesus tentang anggur baru juga merupakan inti dari seluruh ajarannya, yakni hidup dalam kasih dan pengampunan serta belas kasih. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita murid-muridnya agar merubah pandangan hidup mereka dan mengikuti pola hidup Yesus yang dipenuhi dengan kasih. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua
untuk menolak bermacam-macam bentuk balas dendam dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kalau pada zaman modern, di mana-mana ada peperangan, ada kebencian, dan berbagai kejahatan yang menimpa hidup manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mereka pernah mendengarkan ajakan Tuhan Yesus tentang hidup dalam kasih, pengampunan, dan belas kasih ini? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai murid-murid Yesus, Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain, bahkan kepada orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Karena hanya kasihlah yang memampukan untuk mengubah kebencian dan juga permusuhan yang ada dalam kehidupan kita dengan kasih. Dan Tuhan adalah kasih itu sendiri yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Maka marilah kita selalu menimba semangatnya, kekuatan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang adalah kasih, yang penuh kasih itu dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.